Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman ya. Kita akan berbagi pengalaman nih, yaitu seperti apa sih pengalaman mengikuti PPG Prajabatan. Kira-kira apa saja yang dilakukan ketika kita itu kuliah PPG Prajabatan, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian apakah tugasnya itu memberatkan atau enggaknya, kemudian untuk peluang karir kedepannya itu kira-kira bagaimana. Nah, sekarang ini kita sudah mendatangkan nih, yaitu salah satu tamu kita dalam kegiatan podcast di malam hari ini, yang tentunya kita harapkan akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi, atau mungkin yang kedepannya itu bercita-cita untuk menjadi seorang guru melalui jalur PPG Prajabatan. Baiklah, kita sambut dulu yaitu kepada Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Pak Mareti. Iya, oh ya. Kalau misalkan boleh tahu untuk saat ini proses PPG Prajabatan yang diikuti itu sudah sampai tahap apa nih, Mbak? Oh, untuk proses sekarang saya berada di semester 2 lagi mengikuti PPL. Sebentar lagi untuk penarikan dan kembali lagi ke kampus. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua nih, Mbak Ayu. Nah, berdasarkan dari pengalaman mengikuti PPG Prajabatan, di sini mungkin bisa diberikan gambaran cerita. Ini nanti mungkin akan bisa menggugah dari teman-teman kawula muda yang sekarang menjadi mahasiswa, baik itu guru maupun juga non-keguruan, untuk bisa bergabung ke dalam PPG Prajabatan. Dulu Mbak Ayu itu berdasarkan dari pengalaman pribadi, mengapa Mbak Ayu itu memilih ikut PPG Prajabatan? Baik, untuk alasan mengapa saya mengikuti PPG Prajabatan, karena sekarang honorer mungkin dihapuskan ya. Untuk menjadi guru harus mengikuti PPG Prajabatan dulu atau sertifikasi dulu. Selain itu juga mengapa mengikuti PPG Prajabatan, dulu sebelum berubah kebijakan mahasiswa PPG Prajabatan itu informasinya gampang lulus P3K dan mengantongi kalau tidak salah 500 skor, tetapi sekarang masih terdapat manfaat, yaitu kalau dari informasi untuk mengikuti CPNS guru maupun P3K, kalau bisa mengikuti PPG Prajabatan terlebih dahulu. PPG Prajabatan juga memberikan manfaat lain seperti halnya kita diajarkan materi dan praktik, mempunyai sertifikasi untuk nilai lebih. Selanjutnya manfaat untuk menjadikan guru profesional yang melek akan teknologi, mempelajari model-model pembelajaran dan juga bersikap menerapkan sosial emosional. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu berdasarkan dari pengalaman beliau pribadi, mengapa di sini memilih ikut PPG Prajabatan. Seperti yang kita sering dengar dari penuturan Profesor Dr. Nunuk Suryani dan juga Bapak Menteri kita ya, bahwasanya untuk tahun ini itu adalah difokuskan pengangkatan P3K itu untuk teman-teman dari jalur honorer. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari lulusan PPG Prajabatan itu juga akan bisa kembali untuk mendaftar dalam P3K guru yang ada di instansi daerah. Sedangkan untuk CPNS guru itu nanti masih dibuka tahun ini, namun nanti di instansi pemerintah pusat ya. Nah, jadi alasan kuat mengapa kita memilih ikut PPG Prajabatan ini adalah dikarenakan nanti sudah diproyeksikan berapa jumlah guru pensiun untuk tahun depan dan kedepannya itu di setiap daerah, dan juga mapel apa saja, kelas apa saja yang kosong, itu sudah disesuaikan dengan kuota PPG Prajabatan. Makanya ketika teman-teman memilih preferensi pengabdian, itu kan ditentukan ya, ada yang daerah buka, ada yang daerahnya nggak ada, itu memang sudah disesuaikan. Jadi kedepannya itu adalah untuk syarat mutlak menjadi seorang guru, entah itu CPNS guru maupun juga P3K guru, itu adalah kita harus memiliki sertifikat pendidik. Itu adalah sesuai dengan informasi terbaru yang kita kutip dari Kemdikbudristek, teman-teman. Nah, itu adalah tadi Mbak Ayu menceritakan mengapa memilih ikut PPG Prajabatan. Nah, selanjutnya, alur dan langkah selanjutnya setelah nanti lulus PPG Prajabatan, itu apakah sudah mendapatkan gambaran, mungkin di ketika sosialisasi atau mungkin informasi dari teman-teman yang sudah lulus, atau bagaimana Mbak Ayu? Untuk setelah lulus PPG Prajabatan mendapatkan informasi kemarin, untuk jurusan PGSD dari sekolah dari kampus saya sudah terdapat penempatan
untuk lokasi di Madiun, nama mahasiswa dan juga SD-nya nanti di mana sudah, namun untuk jurusan saya masih menyusul karena belum terdapat penempatan. Karena tahun ini buka CPNS, nanti mengikuti seleksi CPNS, Pak, untuk ini selesai PPG ini. Oh gitu, iya. Kalau belum dapat penempatannya. Iya, nanti kalau misalkan Mbak Ayu dan kawan-kawan yang sekarang sedang PPG, kalau misalkan ada pilihan nih, ada pendaftaran P3K dan CPNS yang mensyaratkan kita punya serdik. Kalau misalkan sudah nih, nanti pilih daftar CPNS atau P3K? Kalau saya yang peluang kesempatannya besar lolos di situ, karena P3K saat ini difokuskan untuk honorer ya, PPG mungkin nggak ada, belum ada peluang besar. Jadi saya mengikuti CPNS karena peluang besar saya di situ, karena nama saya juga belum terdapat di Dapodik, Pak. Iya betul ya, insya Jadi Allah harus, nanti iya. Tetap kita akan pantau sehingga nanti kita bisa sukses entah itu jadi CPNS atau mungkin menjadi seorang P3K seperti itu ya. Oh ya, selanjutnya kemarin ketika sudah dinyatakan lulus seleksi, itu untuk penentuan LPTK-nya itu berdasarkan dari ketika kita memilih LPTK ketika mendaftar atau itu diplotting lagi, Mbak, dari Kemdikbudristek? Oh, untuk LPTK penempatan kampusnya ya, Pak ya? Iya. Alur dan langkah setelah lulus seleksi PPG Prajabatan yaitu memilih tempat. Saya informasikan biasanya pilihan pertama itu kalian akan ditempatkan di sana, makanya pilih yang benar-benar sesuai di mana yang kalian inginkan. Tidak semua kampus menyediakan jurusan PPG. Kalian kemarin saya ingin ditempatkan di kampus Jawa Tengah, namun untuk jurusan pemasaran tidak ada, maka saya untuk lokasi penempatan di Pulau Jawa hanya ada di Jawa Timur. Jadi pilihan pertama saya di Universitas Negeri Surabaya dan saya ditempatkan di sana juga, Pak. Jadi benar-benar pilihan pertama itu menentukan lokasi LPTK-nya, Pak. Oh iya, kemarin kalau saya ingat tuh benar teman-teman, Mbak Ayu ini dulu itu kan rumahnya di Ngawi gitu kan. Kalau misalkan kuliah itu dekatnya di UNS di Surakarta. Namun di sana nggak ada tuh bidang studi itu, adanya di UNESA, Mbak ya kemarinnya. UNESA ya, Pak. Nah, akhirnya di sana teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tadi terkait tentang kuliahnya itu benar-benar gratis gitu, Mbak ya, untuk PPG Prajabatan. Untuk kuliah selama 2 semester benar-benar gratis tanpa dipungut biaya apapun. Seperti itu, Pak. Jadi kita tinggal kuliah, menyelesaikan bidang studi, menyelesaikan kuliah, menyelesaikan PPL, mengikuti aturan dan mendapatkan nilai. Untuk biaya cuma biaya hidup saja, Pak. Oh gitu ya ya. Untuk PPG Prajabatan yang angkatan ini itu full luring gitu, Mbak ya? Untuk pembelajaran dilakukan secara luring atau secara langsung. Untuk jam kuliah saya di UNESA dilakukan setiap Senin sampai Jumat. Terkadang dapat 2 shift kuliah pagi dan kuliah siang. Satu hari hanya 2 matkul saja. Untuk PPL juga secara langsung di sekolah sesuai jam sekolah seperti guru lainnya. Oh gitu. Informasi lagi, Pak, bahwasanya biasanya untuk teman-teman saya yang sudah bekerja maupun sudah menjadi guru itu biasanya mereka keluar, Pak. Jadi mereka diharapkan untuk PPG benar-benar tidak bekerja, yaitu benar-benar kuliah saja, Pak. Iya, benar-benar full kita bisa fokus gitu ya, Mbak ya? Iya, Pak, benar-benar gitu. full fokus kuliah. Kemudian ketika kita sudah lulus nih, kira-kira alat apa saja yang perlu kita siapkan nih untuk ikut pendidikan ini? Bagaimana alatnya? Alat-alat yang untuk alat baik, Pak. Untuk alat disiapkan pendidikan cukup laptop ya, seperti kuliah biasanya, karena semua pengerjaan tugas hanya di laptop. Oh gitu, iya. Kemudian terkait tentang ini, yaitu dalam pendidikan itu kegiatannya itu tadi apa saja? Mungkin ada sedikit gambaran gitu. Untuk pembelajaran full untuk kegiatan di kelas biasanya mengerjakan tugas by LMS dengan bimbingan dosen dan terkadang terdapat tambahan dari tugas dosen itu sendiri. Jadi kalau di kelas itu hanya mengerjakan tugas-tugas LMS. Dan juga kalau untuk PPL ya kita benar-benar mengajar menggantikan guru, Pak, seperti itu. Oh gitu, ya. Itulah teman-teman dari gambaran saya sudah mendatangkan tamu dari salah satu kontributor kita, rekan kita untuk berbagi pengalaman terkait tentang
proses pendaftaran dan juga pengalaman mengikuti PPG Prajabatan. Nah, tentunya ini akan bisa menjadi gambaran bagi teman-teman di luar sana yang berkeinginan untuk menjadi seorang guru melalui jalur PPG Prajabatan. Tentunya kita mendaftar di PPG Prajabatan itu adalah sebuah langkah yang sangat tepat sekali ya. Tentunya ini dikhususkan bagi teman-teman yang mendapatkan panggilan jiwa sebagai seorang guru. Dan mungkin dari Mbak Ayu sebelum kita tutup, ini mungkin ada pesan-kesan kepada teman-teman untuk penyemangat di luar sana yang sedang ikut PPG Prajabatan atau mungkin juga sedang ikut seleksi dan berkeinginan untuk menjadi seorang guru, Mbak. Oh, baik. Untuk pesan-kesan yang lagi mengikuti seleksi yaitu fokuskan pada proses administrasi, benar-benar berkasnya dipersiapkan matang-matang. Selain itu juga untuk pengerjaan isai, jangan lupa isai karena menentukan lulus atau enggaknya kalian mengikuti PPG, jadi diisi selengkap mungkin, sebanyak mungkin, dan jangan plagiasi menggunakan kata-kata sendiri. Selain itu juga untuk kegiatan wawancara, benar-benar pelajari dari isai yang kalian kerjakan. Dan untuk teman-teman yang sedang mengikuti PPG Prajabatan sekarang ini, semangat untuk mengerjakan tugas LMS-nya dan juga untuk PPL-nya. Selain itu juga persiapkan UP dan UKIN. Oh gitu, iya. Baiklah teman-teman, mungkin itu adalah kebersamaan kita dengan Mbak Ayu untuk mungkin membantu menjawab pertanyaan teman-teman selama ini di kolom komentar channel Salon Guru. Semoga nanti bisa bermanfaat dan juga membantu. Dan kita juga mendoakan semoga Mbak Ayu nanti untuk kegiatan PPG-nya lancar sampai selesai, lulus dengan nilai memuaskan. Setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru sesuai dengan yang diinginkan gitu Mbak ya. Amin. Oke, begitulah teman-teman untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjut lagi pada next video sih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.